Saudara, saat ini saya berada di Shijiazhuang, tepatnya ini masih berada di wilayah Yichang, Tiongkok. Nah, saat ini saudara, kami masih mengikuti bagaimana agenda dari Menteri Transmigrasi, yakni Muhammad Iftithar Suryanagara, bahwa memang dalam kunjungan kerja kali ini mempelajari bagaimana upaya transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tentunya bisa memberdayakan masyarakat, termasuk di Shijiazhuang ini, di mana sini terdapat masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan Tiga Ngarai. Tetapi memang meskipun mereka terdampak pembangunan, namun di sini mereka tentunya bisa mengembangkan ekonomi. Bahkan dikatakan pendapatan mereka ini bisa berkali lipat dari rata-rata penduduk Tiongkok. Seperti apa sebetulnya upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang bisa dipelajari dari wilayah Chang ini? Nanti ikuti saya. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Pada kunjungan hari kedua Kementerian Transmigrasi, kita berkunjung ke Three Gorges Dam yang merupakan salah satu proyek raksasa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Dari sini kita belajar banyak hal. Yang pertama adalah bahwa pembangunan itu betul-betul berkelanjutan dan mimpinya tidak harus selalu diwujudkan pada generasi saat ini, tetapi itu adalah mimpinya para founding fathers. Bendungan ini sudah dimimpikan sejak 100 tahun lebih yang lalu dari para founding fathers Tiongkok. Terus kemudian mereka meminta bantuan dari luar, ada beberapa peneliti juga ekspertis dari Amerika Serikat. Terus kemudian mereka baru mewujudkan ya pada tahun 90-an melalui sebuah musyawarah besar di parlemen yang setuju juga sekitar 67%. Tidak semuanya juga setuju, sekitar 67%, tetapi kemudian mereka sepakat untuk dibangun bendungan ini. Nah, bendungan ini kemudian dibangun sejak tahun 93-94 dan baru berakhir pada tahun 2009-2010, dan totalitas pembangunannya baru dilakukan selesai pada tahun sekitar 2020. Banyak sekali manfaat dari pembangunan bendungan ini. Salah satunya yang pertama itu adalah mencegah, menghindari dan melindungi 50 juta penduduk dari banjir. Terus kemudian yang kedua itu adalah tenaga listrik ya, itu bisa mengalir sekitar 10 lebih 10 provinsi ya. Ya. Kemudian yang ketiga juga itu untuk navigasi perdagangan, dan yang terakhir itu adalah untuk pariwisata. Supaya diketahui juga oleh kita semua bahwa bendungan Three Gorges ini adalah merupakan pemanfaatan dari sungai Yangtze. Yangtze. Itu adalah salah satu sungai terpanjang di dunia. Kalau tidak salah nomor 3 di dunia, panjangnya itu sekitar lebih dari 6.300 kilometer, mulai dari Tibet. Oleh karena itu kami belajar dari sini bagaimana ketika terjadi pembangunan, lalu harus dilakukan relokasi sekitar 1,3 juta penduduk. Dan ini berlangsung dengan sangat baik sekali. Tadi pagi hari kita sudah berkunjung ke beberapa daerah desa-desa transmigrasi. Saya bicara juga dengan kepala desanya, kemudian mereka mengatakan bahwa mereka sangat mendukung program pemerintah ini karena insya Allah dari dampak pembangunan ini akan bermanfaat untuk seluruh rakyat Tiongkok, tetapi mereka khawatir dengan masalah pekerjaan. Mereka khawatir dengan kehidupan yang lebih baik setelah melakukan perpindahan. Tetapi dengan melakukan pelatihan dan pendampingan yang terus-menerus, akhirnya hari ini kesejahteraan para transmigran itu meningkat 8 kali lipat dari sebelum mereka pindah. Hal-hal ini yang akan kami lihat nanti lebih luas, lapangan-lapangan kerja apa saja yang diberikan kepada para transmigran. Kami nanti juga mendengar ada perkebunan jeruk, kemudian perkebunan teh, dan yang penting lagi adalah industrialisasi di beberapa sektor
khususnya industri rumah tangga. Beberapa kerajinan tangan yang dimiliki oleh para transmigran juga skalanya sudah skala ekspor. Inilah yang akan kami juga coba konkretkan melalui kerjasama tadi dari pemerintah Tiongkok. Itu sudah memberikan tawaran untuk misalkan kawasan pendampingan kawasan atau village sister begitu di beberapa lokasi, baik yang mungkin nanti kita akan fokuskan Papua khususnya dan beberapa kawasan Indonesia Timur dan beberapa daerah yang terkena dampak pembangunan. Seperti misalkan di Rempang kita tidak ingin ada gusur-menggusur, tetapi betul-betul adanya pembangunan itu sendiri itu bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat sekitar. Karena yang dilakukan transmigrasi ini juga perpindahannya tidak terlalu jauh dengan lokasi dari bendungan tersebut. Betul ya, Pak? Ya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.